Nggak harus jadi pasangan ya, atau orang yang jadi pasangan kamu buat tahu apa sih sisi spesialnya kamu di hati orang yang sayang atau hanya sekedar kagum sama kamu ya. Walau kadang-kadang bukan siapa-siapa, tapi pastinya seseorang pasti pernah dikagumi atau mengagumi, bahkan menempatkan kita atau kamu di hatinya dia. Asik ya. Aku bukan siapa-siapa. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai apa sih ya, mengenai sespesial apa sih kamu di hatinya gitu kan. Dia ini boleh siapa aja ya teman-teman ya, nggak harus pasangan ya. Timeless reading, general reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh. Yang penting ya general ini umum buat siapa aja ya, mau single kayak mau double, mau triple ya, buat siapa aja boleh teman-teman ya. Jadi yang penting kalian mau terbuka ngedengerinnya gitu kan ya, mau yang namanya sama-sama belajar dengan Oracle Card Indonesia Soul Story, right teman-teman? Kita baca yuk buat kamu. Still it is channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Alright, dan dibagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya ya. Teman-teman nggak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu memilih ya di mana gitu kan, tapi cukup dengerin aja ya. Dari awal sampai akhir, dari cerita pertama sampai ketiga, story pertama sampai story ketiga, teman-teman. Siapa tahu ya, ternyata ya gak cuma di satu hati orang aja kita spesial gitu kan, ternyata kamu pengagumnya banyak, kayak ini bisa jadi teman-teman ya, kayak gitu, right? Oke, kita baca ya, sespesial apa sih kamu di hatinya di story yang pertama ya, story yang pertama. Oke, kita coba lihat. Oke. Yang selalu dia lihat dari kamu, tentang kamu tuh seperti apa, tentang semua kebaikan-kebaikannya kamu ya teman-teman ya. Coba kita lihat di story yang pertama ya buat kamu ya teman-teman ya. Selalu dia lihat dari kamu, tentang kamu tuh seperti apa, tentang semua kebaikan-kebaikannya kamu. Yang jelas kamu tuh dilihat dia adalah sosok yang benar-benar spiritual banget gitu ya. Orang yang mau berubah ya ke arah yang lebih baik, selalu mau belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ada kartu illusion di sini ya. Kita melihatnya adalah di sisi spiritual ya, di sisi spiritual. Karena kalau misalkan dilihat dari kartu ini pasti ada negatifnya, cuman kita akan melihat sisi baik yang dia lihat ya dari kamu. Dia ngelihat kamu itu sosok spiritual yang baik gitu ya, artinya punya spiritualitas yang baik, punya intuisi yang oke gitu teman-teman ya. Buat dia tuh kayak intuisinya kamu bagus, feminim ya, perasa ya, spiritualitas kamu juga oke ya, berkaitan dengan hal spiritualitas ya oke lah ya, seperti itu. Lalu juga kamu orang yang nggak sibuk yang namanya membenahi hal-hal yang di luar diri gitu, tapi sibuk untuk membenahi hal-hal yang di dalam diri ya kamu. Selalu ya melakukan perubahan-perubahan dalam diri ke arah yang lebih baik. Kamu sayang banget sama keluarga, jadi kalau memang udah sayang banget, terus ngebelain banget lah ya kalau misalkan sama keluarga itu teman-teman ya. Kalau sama orang yang kamu sayang itu benar-benar kamu tuh ada di depan kalau ada apa-apa ya, berani ya, sosok yang berani ya. Walaupun kamu feminim, kamu lembut gitu kan, cuman kamu kalau ada apa-apa tuh kamu maju duluan, apalagi buat orang-orang yang kamu sayang ya, buat keluarga kamu ini pasti kamu maju duluan ya, kamu cinta banget sama keluarga ya. Itu yang bikin dia tuh kayak wow, tertarik banget gitu sama kamu ya, seperti ini. Lalu juga kalau dilihat kagumnya dia sama kamu itu karena kamu tuh aktif, kamu juga petualang. Jadi bukan yang tipe yang kayak menye-menye gitu ya, kayak itu apa sih menye-menye yang tipe tergantung sama orang lain tuh enggak gitu loh teman-teman. Walaupun kamu perasa, tapi kamu tuh bisa yang namanya mandiri gitu loh ya. Lalu komitmen di sini ya. Kartu komitmen ada Gemini, kamu humble orangnya ya, humble, ceria banget. Jadi orang tuh nggak akan pernah tahu kamu tuh lagi sedih atau lagi habis ngapain gitu ya teman-teman ya, nggak ngerti. Yang mereka tahu adalah kamu orang yang ceria, humble, orang yang gampang banget komunikasi sama orang lain gitu loh teman-teman. Jadi
Yang jelas ngelihatnya satu, sayang banget sama keluarga, fokusnya sama keluarga, pastinya seperti itu. Jadi kalaupun kerja ya atau hal-hal yang menyangkut tentang materi itu, keluarga benar-benar kamu utamakan banget ya, seperti itu. Lalu juga ceria, gampang gaul gitu, rasa ingin tahunya sama sesuatu tuh besar ya. Jadi kayak lebih ke kepo kali ya. Ya, kayak gitu, Moody ya, Moody. Cuman buat dia itu jadi menarik gitulah, menarik buat dia gitu yang lihat kamu ini di story yang pertama ya. Lalu kebaikan-kebaikannya kamu yang dia lihat adalah karena kamu sayang banget sama keluarga gitu. Jadi kayak ngebelain banget kalau sama keluarga ya. Jadi bener-bener family is the first ya, prioritas yang utama ya. Dan itu dilihatnya dia tuh sebagai kebaikannya kamu gitu. Oke lah ya, kayak gini. Cerita hidup kamu yang menarik buat dia, cerita hidup kamu yang menarik untuk dia ya teman-teman ya. Cerita hidup kamu yang menarik banget ya buat dia. Coba kita lihat. Oke. Ini nih tentang walaupun kamu tuh capeknya luar biasa ya, walaupun kamu menderitanya tuh luar biasa banget, tapi tuh kamu struggling banget. Jadi nggak gampang mengeluh, nggak gampang yang namanya suka, kan banyak ya fenomena gitu kan di medsos, bikin status, aduh aku capek banget, kenapa sih dia tuh kayak gitu sama aku tuh lelah, aku tuh gini gitu ya kan, banyak ya kayak gitu. Dia ngelihat kamu tuh nggak pernah kayak gitu, bahkan nggak pernah yang namanya ember gitu kan ya, di mana-mana ngeluh sana ngeluh sini tuh nggak pernah. Jadi berusaha banget yang namanya kuat tegar gitu kan buat orang-orang yang kamu sayang. Nah ini yang menarik banget, walaupun kamu capek ya luar biasa Kak, tapi kamu tuh nggak yang namanya pernah ngeluh gitu loh sama orang lain. Nah itu buat dia itu benar-benar yang kayak poin plus banget ya, menarik banget ya, seperti itu teman-teman ya. Lalu juga kamu tuh orangnya setia ya, dilihat sama dia tuh benar-benar setia, bahkan saking setianya kayak susah move on ya teman-teman ya. Ya kayak gitu, kamu sosok yang ya setia, lalu juga terlalu malah ya, buat dia kayak terlalu setia banget gitu ya. Sampai kalau misalkan dalam relationship itu kayak diapa-apain kamu tuh diem aja, ya udah sabar gitu ya. Padahal ya menurut dia itu ada bagusnya gitu kan, kamu setia gitu. Cuman ada kurang bagusnya juga gitu menurut dia, seperti itu ya. Nanti kita lihat dia siapa ya teman-teman ya. Lalu ada Beyond of the Threshold of Fear ya, ini tentang ketakutan sih sebenarnya ya. Jadi lebih ke kayak hal-hal yang melelahkan ya, dimana mungkin lingkungan itu kayak memberikan kamu ketakutan ya, pertentangan yang membuat kamu jadi takut dan sebagainya. Cuman kamunya tuh nggak pernah yang namanya memperlihatkan rasa takutnya kamu itu, dan ini bagus sih ya. Jadi kamu lebih ke ya udah diterima gitu dan berani gitu, karena orangnya memang tadi secara dilihat ya kamu juga orangnya cukup berani teman-teman ya. Ini poin ya, walaupun mungkin sekitarnya kamu ngomong apa ya, ngasih ibaratnya pemahaman kayak gimana ya, kamu tetap aja gitu kan running dengan hidupmu sendiri, dan mungkin terpengaruh di dalam tapi kamu tidak memperlihatkan itu gitu ya. Ini jadi poin plus sih ya ya, tentang kecapeannya kamu yang membuat dia wow karena kamu nggak pernah ngeluh sih ya, lebih kayak gitu teman-teman ya. Cerita-ceritanya juga kayak gitu, kalau di relationship kamu tuh terlalu setia banget, jadi sampai dia apa-apain juga diem aja gitu ya. Ya diperlakukan kayak gimana juga kamu tuh aneh gitu, kayak diem aja ya. Itu yang membuat dia kayak wow banget ya sama cerita hidupnya kamu ya. Sekarang kita baca yuk ya, cerita tentang kamu dan dia ya. Sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh seperti apa sih, sebagai apa sih ya, kayak gitu ya. Dia yang melihat kamu gitu ya, dia yang melihat kamu sebagai sosok yang spesial banget ini ya teman-teman ya. Dia itu sebagai apa? Dia adalah orang yang sering kamu bantu
yang melihat kamu itu sebagai harapannya dia. Bisa jadi ini adalah saudara kamu ya, teman-teman, bisa jadi seperti itu ya. Kita tambahin satu kartu lagi ya, bisa jadi seperti itu, atau orang yang belajar dari kamu ya. Di orang yang belajar dari kamu dan agak jauh, tempatnya nggak dekat ya, artinya tidak satu rumah ya, tapi ini lebih ke kayak keluar kota bisa jadi ya. Ini orang yang di luar, nggak dekat secara fisik ya sama kamu, ini bisa jadi orang yang di luar sana gitu ya. Cuman ya orang yang selalu mau belajar sama kamu nih, ada ground di sana ya, tentang perkembangan diri ya, tentang hal-hal seperti itu teman-teman ya. Coba, ini orang yang punya harapan ya, bisa jadi ini keluarga gitu kan, yang menggantungkan ibaratnya hidupnya sama kamu gitu kan, atau ya teman-teman ya, atau ini orang yang pernah ya lewat dalam hidupnya kamu dan ya tapi sesaat gitu ya. Jadi sesaat teman-teman ya. Jadi enggak yang dalam posisi berpasangan tapi lama gitu. Enggak ya, tapi cuman orang yang lewat sejenak gitu loh ya sama dalam hidupnya kamu. Nah, kayak gitu. Dan ya kemungkinan hubungannya pernah gantung gitu ya. Cuman ini nggak deket sih. Jadi kayak ada jauh ya. Luar kota bisa, luar negeri bisa, atau luar mana juga bisa. Yang jelas gak luar angkasa sih ya. Ya. Lalu kita baca ya teman-teman ya. Kita bakal baca di story yang kedua ya. Story yang kedua, coba kita lihat ya. Story kamu yang kedua. Yang dia lihat dari kamu apa sih ya, tentang kamu tuh kayak gimana, tentang semua kebaikannya kamu, hal-hal yang baik lah ya tentang kamu ya. Coba kita lihat nih, kamu orangnya tuh punya prinsip teman-teman, walaupun kamu bebas gitu ya, kelihatannya kayak wah gitu kan ya, bersorak-sorak gitu ya, tapi kamu tuh punya prinsip. Jadi memang kamu nggak mau diatur gitu, memang kamu nggak mau dikekang, tapi kamu punya aturan buat diri kamu sendiri, asik ya. Dan itu dilihat itu kayak keren gitu, kayak cool banget gitu ya, punya prinsip gitu, nggak mau diatur, nggak mau dikekang. Kamu juga nggak mau ngatur orang, nggak, ya udah ya, ibaratnya sebodo amat, maksudnya itu hidup kamu dan ini hidup aku ya, kita punya peraturan sendiri-sendiri, asal nggak saling mengganggu aja, it's okay, it's fine gitu ya. Dan buat dia itu adalah sesuatu yang cool gitu, yang keren banget ya buat dia. Ya, sosok yang seperti itu loh teman-teman ya, sosok yang seperti itu. Kamu tidak membiarkan orang lain itu yang kayak ngepoin kamu atau tahu ibaratnya semua rahasianya kamu, tentang kamu tuh kayak gimana ya, enggak teman-teman ya. Tidak mengizinkan hal-hal seperti itu. Jadi semua tuh kayak di ini sendiri ya, diatasi sendiri gitu. Dan buat dia ya, kamu adalah orang yang misterius banget, tapi misteriusnya itu lebih ke arah cool gitu ya, bukan ke arah yang jelek gitu, enggak ya, tapi misterius banget lah. Jadi kayak orang tuh bisa kepo banget ya kalau deket-deket sama kamu, mau tahu aja gitu, tapi nggak bisa tahu gitu. Ya, seperti ini orang yang punya transformasi yang besar dalam hidup dan bisa mengatasi yaitu kebaikan yang dilihat sama dia ya, kekerenannya kamu ya, di matanya dia tuh seperti itu loh teman-teman ya. Jadi dia nganggap kamu tuh adalah sosok yang keren banget dengan prinsipnya kamu, which is that's good ya. Punya keyakinan yang kuat ya. Secara image itu bagus ya, damage-nya bagus sih ya, dilihat orang tuh kamu tuh sosok yang oke, stabil, sopan ya, berkeyakinan kuat gitu loh ya. Dilihat dia juga seperti itu sih, bagus ya teman-teman ya, baiknya seperti itu. Terus cerita hidup kamu yang menarik buat dia tuh apa ya, cerita hidup kamu yang menarik buat dia nih. Oke, hidupnya nggak gampang juga. Cerita hidup kamu yang menarik untuk dia ya, sampai dia itu bener-bener apa sih. Ini jatuh nih teman-teman ya. Ada, oh my goodness, ada 4 ya. Rasanya banyak cerita yang menarik nih tentang kamu ya, yang dia tuh bener-bener suka gitu, atau yang bener-bener membuat dia kayak merasa wow, ini orang cool banget nih, orang keren banget gitu ya. Ada power teman-teman ya, power. Jadi
akalnya banyak ya, selalu ingin menang dan terbukti kamu selalu menang gitu ya. Nggak suka cuman ngomong doang gitu loh, tapi dibuktikan lewat tindakan, dan itu yang bikin dia tuh keren, wih banget gitu ya. Cerita hidup kamu yang selalu ibaratnya berada di pinggir jurang tapi tetap selamat karena kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, itu bikin dia tuh benar-benar ngelihat kamu sebagai sosok yang oke ya, kebaikannya kamu nih teman-teman ya. Cerita tentang kehidupan kamu yang dinilai dia keren adalah seperti itu. Lalu ada secret union teman-teman, tentang selalu sinkron, punya potensi yang luar biasa, kelebihan yang luar biasa ya, yang diberikan sama alam semesta ini. Jadi kayak borongan semua tuh kamu punya gitu, dan keren gitu teman-teman ya. Lalu ada the right choices ya, the right choice. Jadi kayak dia mengidolakan kamu nggak sih kayak gitu ya. Lalu juga gampang banget disenengin sama orang gitu ya. Ada cerita-cerita tentang sesuatu hal yang disukai gitu ya. Cuman ya mungkin nggak semua orang bisa memiliki ya gitu ya. Kan tetap yang milih juga kamu gitu kan ya. Lalu ada enter the garden of delights ya. Tapi ada hal-hal di mana sebenarnya ya di dalam diri itu ada self defense yang luar biasa banget. Ada penyangkalan ya. Aku harus kuat, aku harus berani ya, karena hidup kamu juga gak mudah ya. Orang lain hanya ngertinya kamu tuh dari sisi luarnya aja, kamunya keren, kamunya ini begini dan sebagainya. Tapi ya kadang-kadang kamu juga ada takutnya gitu kan, kadang-kadang ada ininya ya. Sama dia ya, dia tuh ngelihat kamu bisa mengakui perasaan kamu sendiri, walaupun kamu takut, walaupun kamu kadang-kadang ada ketakutan ya, nggak berani ya, kamu bisa menghadapi itu dengan berani gitu, bisa menghadapinya dengan berani walaupun ada hal-hal yang membuat kamu takut ya. Cerita-cerita seperti ini teman-teman ya. Lalu juga ada Sacred Phoenix Heart. Sering kali kamu berada di satu masa di mana ada kebuntuan ya, ada dead end, gak ada jalan gitu ya. Sering kali seperti itu. Cuman hebatnya keajaiban selalu hadir dalam kehidupannya kamu. Seperti kayak mau masuk ke jurang tapi kamu diselamatkan ya di detik-detik terakhir, karena kamu punya kepasrahan yang luar biasa ya. Akalnya juga banyak nih teman-teman ya. Nah seperti ini kira-kira ya, beberapa cerita kehidupan kamu atau apa yang pernah kamu alami yang menarik ya buat dia. Lalu sekarang kita baca yuk cerita tentang kamu dan dia ini seperti apa, hubungan kamu dan dia ini seperti apa dan sebagai apa ya. Kita bakal lihat ya. Oke. Sekali lagi di readingan yang pertama ya, di story yang pertama tadi ini orang jauh ya. Ini juga orang jauh nih teman-teman ya. Orang yang jauh nggak dekat secara fisik sama kamu ya, bisa jadi di luar kota ya, bisa jadi juga luar negeri juga bisa ya. Ya. Yang jelas ini nggak dekat sih secara fisik ya sama kamu teman-teman kayak gini. Lalu juga orang yang pernah menggantung hubungannya sama kamu, jadi punya hubungan yang ikatan yang gak jelas gitu ya. Nah orang seperti ini ceritanya sama kamu ya, orang yang pernah berada di satu hubungan ya sama kamu tapi ngegantung hubungannya dan toxic relationship gitu. Jadi nggak hubungan yang nggak sehat ya, seperti itu. Beda kalau yang story yang pertama tadi adalah orang yang pernah berharap sama kamu ya, punya harapan sama kamu gitu. Bagus ya, lebih positif. Kalau yang ini sih lebih ke toxic relationship yang pernah kalian jalani ya, orangnya jauh ya, di luar kota ataupun di luar negeri gitu. Hubungan-hubungan yang gantung, hubungan-hubungan yang nggak jelas ya. Cuman ya ternyata kamu sespesial itu di hatinya dia gitu ya. Ya. Di story yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju story yang ketiga buat kamu. Story yang ketiga. Kita coba lihat apa sih hal-hal baik yang dia lihat dari kamu. Kamu orangnya cukup adil, cukup tegas ya. Jadi dia ngelihat kamu
hal-hal yang dia lihat ya tentang kamu tuh kayak gimana, tentang semua kebaikan-kebaikan kamu ya. Kamu orang yang gak tahan kalau ada orang yang diperlakukan gak adil. Jadi kamu adalah dewi atau dewa keadilan buat dia gitu ya. Seperti itu ya, tegas banget, kaku banget, tapi dia tahu bahwa kamu adalah orang yang romantis sebenarnya, cuman ya gengsinya agak gede ya teman-teman ya. Orang yang punya trauma cukup banyak tapi bisa mengatasi hal tersebut. That means itu yang membuat dia, wih, ini dulu pernah yang namanya mengalami hal seperti ini tapi dia bisa bangkit banget gitu ya. Seperti itu. Orang yang punya rahasia besar ya dalam hidup dan bisa yang namanya bukan mengatasi, tapi orang tuh kalau mau cerita gitu sama kamu, itu kamu tuh bener-bener yang namanya bisa simpen rahasia tuh bener-bener sampai dalam banget ya. Jadi nggak ember, nggak bocoran gitu orangnya ya. Memang kamu susah terbuka ya sama orang, cuman dia ngelihat kamu tuh cukup bisa dipercaya untuk megang rahasia ya, kayak gitu teman-teman. Ya. Seperti itu, orang yang punya gairah yang juga cukup besar ya dalam seksual ya, dan itu membuat poin ya, karena dia juga ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang menarik gitu ya buat dia ya, seperti itu. Lalu orang realistis nih, orang yang realistis ya. Tadi kita udah bahas juga ya kaku dan sebagainya. Tapi ini ada reality di sini ya. That means kalau misalkan dilihat ya, dia sukanya sama kamu tuh orangnya cukup realistis. Jadi nggak yang namanya terbawa-bawa sesuatu hal yang halu lah ya, kayak gitu. Jadi realistis banget orangnya, kaku ya. Straight to the rule. Jadi bener-bener ada peraturan ya, nggak bisa yang namanya kamu tuh melanggar peraturan tuh nggak bisa banget ya, kayak gitu. Ya teman-teman ya, seperti ini, right? Ini adalah apa yang dia lihat dari kamu yang menurut dia adalah sesuatu hal yang menarik ya dari kamu. Lalu cerita hidup kamu yang menarik buat dia ya, cerita tentang hidup kamu yang menarik tentang dia itu tentang apa sih ya? Coba kita lihat. Oke. Ada spiritual. Ini tentang sisi spiritual yang pada akhirnya kamu pilih gitu ya, dalam keterbatasannya kamu gitu. Jadi hal-hal baik gitu, mengarah ke hal-hal yang baik dari hal-hal yang pernah kamu alami. Karena ada kemungkinan ya, kamu pernah mengalami hal-hal yang berat dalam hidupnya kamu, sehingga mengakibatkan kamu memilih transformasi ya, perubahan yang besar dalam hidup kamu. Jadi kayak pernah berada di dalam satu situasi ya, kayak nabrak tembok itu, jebret ya, lalu jatuh, terluka, dan ibaratnya merana, menderita gitulah ya, lengkap banget lah versinya, kecewa, patah hati, dikhianati dan lain-lain lah ya teman-teman ya. Seperti itu kamu pernah ngalamin hal seperti ini, cuman kamu memilih untuk bangkit ya, that means itu sebabnya mungkin intuisi kamu jadi bagus ya, karena seringkali merasa kayak begitu gitu. Orang-orang dengan trauma yang tinggi ya, secara sains atau secara intuisi pasti akan jauh lebih peka teman-teman ya, karena dia terbiasa banget dekat dengan bahaya gitu. Jadi kayak misal sense of defense-nya dia untuk melindungi dirinya dia tinggi. Jadi kayak radarnya tuh benar-benar lebih tajam lah daripada orang yang mungkin secara kehidupan biasa-biasa aja ya, artinya tidak ada trauma yang luar biasa gitu ya. Seperti ini teman-teman ya, punya spiritualitas yang oke karena trauma kamu cukup banyak teman-teman. Jadi dia ngelihatnya sebagai sesuatu hal yang wow ya, orang ini bisa bangkit loh ya dari traumanya yang luar biasa gitu. Lalu ada divine discontent ya, cerita tentang kamu yang seperti apa sih ini ya, tentang banyak hal yang kamu harapkan tapi gak sesuai dengan yang terjadi gitu ya. Kamunya menginginkan kebahagiaan tapi justru kebahagiaan itu kamu gak pernah dapatkan ya.
Cuman dari sana kamu bisa belajar dan kamu memilih untuk belajar. That means ya itu yang menyebabkan dia itu ngelihat kamu sebagai sosok yang oke, karena kamu mau belajar ya. Kamu mau belajar dari semua hal yang terjadi dalam hidupnya kamu, termasuk hal-hal yang dibilang orang itu satu kegagalan dan sebagainya ya. Seperti itu. Kamu gak sibuk yang namanya membuktikan apa-apa ke orang lain, walaupun mungkin orang lain ada yang julid gitu kan ya sama kamu. Ya, karena buat kamu itu adalah hal yang percuma gitu. Ngapain ibaratnya tuh kayak membuat satu konferensi gitu kan ya. Konferensi ke semua orang bahwa aku tuh nggak ngelakuin itu, aku orang baik gitu. Soalnya gini teman-teman, percuma kita mau bilang ya kita sebaik apa sama orang yang gak suka sama kita ya, yang julid banget itu ya percuma. Karena apa? Karena kan semakin ada aja bahan yang akan dia julitin gitu teman-teman ya. Jadi ini dia gak membalas hal itu dengan kemarahan, dia gak membalas kebencian orang dengan kebencian gitu, enggak sih ya. Buat dia kamu itu nggak kayak gitu, nggak kurang kerjaan gitu, tapi kamu bisa move on sama hidup kamu sendiri, dan itu yang menyebabkan dia tuh senang gitu, yang menyebabkan dia itu pada akhirnya tertarik ya. Seperti itu. Nih cerita hidup kamu yang menarik buat dia. Cerita tentang kamu sama dia, hubungan kamu dan dia seperti apa dan kayak gimana ya teman-teman ya. Sebagai apa sih sebenarnya? Wow ya, sebagai orang yang sayang sama kamu ya, sebagai orang yang cinta sama kamu, yang menaruh rasa sama kamu ya. Dia ngelihatnya kayak gitu, dan ya sebagai itu sih teman-teman ya, sebagai orang yang sayang sama kamu. Walaupun mungkin ini belum tentu pasangan ya teman-teman ya, belum tentu pasangan. Oke. Lalu juga orang yang melihat kamu ini adalah sebagai kagum sama kamu, terus juga kagum sesaat gitu, kagum yang wownya kamu di luar gitu loh teman-teman ya. Karena kan masih belum lama gitu ya, belum lama. Kalau dilihat di sini sih dia punya rasa sama kamu tapi masih belum lama gitu ya, dan kayak ya masih seneng lah ya, masih seneng, belum di taraf yang kepingin komitmen sama kamu gitu, enggak ya. Lebih ke kayak aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku pingin dekat sama kamu gitu ya, kayak gitu. Masih tertarik seperti itu, right teman-teman? Oke, ini ada story pertama, story kedua, dan story ketiga. Dan sespesial apa kamu di hati orang ya, orang yang apakah punya komitmen sama kamu atau apakah hanya sekedar kepingin mengagumi kamu aja teman-teman ya. Tapi lebih penting untuk bisa membuat diri kamu spesial di diri kamu sendiri teman-teman. Pandangan orang penting buat kamu, penting ya, membuat orang buat menerima kita, kespesialan kita ya. Apakah itu penting? Ya mungkin beberapa orang penting, tapi beberapa orang yang lain lebih memilih untuk membuat versi spesial dalam dirinya sendiri untuk bisa diterima oleh dirinya sendiri. Menerima diri apapun yang terjadi, apapun kamu dan bagaimanapun kamu adalah versi terbaik yang diberikan alam semesta untuk diri kamu. Jadi ya syukuri semua potensi dan talenta yang kamu miliki ya teman-teman ya. Tetap semangat apapun yang terjadi dan tetaplah jadi spesial buat diri kamu, right? Kita akan jumpa lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story pastinya. Dan buat teman-teman yang menghendaki readingan zodiak ya, silahkan meluncur ke channel Oracle Card Indonesia aja ya, tanpa Soul Story teman-teman ya. Ya, channel pertamanya Oracle Card Indonesia Soul Story adalah Oracle Card Indonesia. So go over there ya untuk teman-teman yang mau melihat secara detail per zodiak seperti apa, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.